Subuh yang ke-1 ini di Masjid Al-Huda. Biasanya kita membahas hadis Arba'in Imam An-Nawawi, tapi karena ini kita sedang berada di bulan Ramadan, maka kita akan membahas beberapa hadis tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Karena mumpung masih di awal Ramadan kita, jadi sebagai motivasi, sebagai tambahan motivasi nantinya. Hadis ini kita ambil beberapa dari kitab Fadilah Amal yang ditulis oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahalawi. Juga nanti ada tambahan beberapa hadis. Baik, hadis yang pertama. Hadis ini hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila 700 dhifin. Setiap amal anak Adam, kita manusia ini, diberikan pahala satu kebaikan itu diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah Ta'ala. Bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dengan puasa itu dia sudah meninggalkan syahwatnya dan syahwat nafsu makan. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka atau berhari raya, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Wala khulufu fihi atyabu 'indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2701 tentang keutamaan puasa. Nah, jadi amal kita ini, kalau kita beramal, kadang kita dapat 10 kali lipat. Satu kebaikan dapat 10 kali lipat. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-An'am 160, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Tadi dalam hadis 10 sampai 700 kali. Yang 700-nya dalam ayat tentang sedekah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji benih ditanam tumbuh 7 cabang, setiap cabangnya ada 100. Berarti dari 1 jadi 7, setiap cabang ada 100 jadi 700. Sesuai dengan hadis ini tadi. Kecuali puasa, kata Allah. Jadi pahala puasa itu tak dikasih Allah tahu berapa besarnya, rahasia. Yang pasti berarti lebih dari 700 tadi. Tanpa batas, hanya Allah yang tahu. Karena puasa itu untukku, kata Allah.
Kenapa Allah sebutkan puasa untukku? Padahal semua amal kita ini ya untuk Allah. Kenapa puasa Allah sebutkan? Kata para ulama, karena puasa inilah yang paling sedikit peluang untuk riya. Karena puasa ini adalah ibadah yang paling rahasia. Beda dengan sholat, beda dengan sedekah, beda dengan haji, beda dengan jihad. Kalau yang lain itu nampak orang kita sholat, oh nampak bapak tuh rajin sholat. Apalagi haji, nah haji lebih nampak lagi. Pulang disambut rame-rame, sampai di rumah ya dipanggil Pak Haji, lebih nampak lagi. Tapi puasa adalah ibadah yang paling rahasia, yang paling ikhlas, yang paling sedikit riya. Orang tak tahu kita tak puasa, tak ada yang tahu. Tak bisa tengok dari loyo-loyonya. Ada juga yang pura-pura loyo aja. Habis makan siang di rumah, nanti keluar dia, dilapnya mulutnya sampai kering, agak jalan mereng-mereng sedikit, macam-macam orang mau mati. Kira orang juga puasa. Makanya Allah sebutkan bahwa puasa itu untukku, dan Allah lah yang akan membalasnya. Hanya Allah yang tahu berapa besar balasannya. Ini menunjukkan bahwa besarnya keutamaan puasa, dan ibadah yang paling Allah sukai itu adalah ibadah puasa. Lalu orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Ketika berbuka, tak ada orang yang tak bahagia ketika berbuka. Azan yang selalu paling ditunggu orang ketika Ramadan ini azan maghrib, yang ketika berbuka. Azan yang lain nggak ditunggu. Kalau azan maghrib memang betul-betul ditunggu. Lalu maknanya yang kedua ketika berhari raya, ketika hari raya itu, dan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, bau mulut orang puasa lebih dicintai Allah daripada harumnya minyak kasturi. Ada beberapa pendapat tentang ini. Yang pertama, nanti di akhirat Allah ganti bau mulut orang puasa ini dengan bau harum minyak kasturi. Yang kedua, nanti ketika bangkit dari kubur, tanda orang yang puasa itu dia harum, mulutnya harum. Dan pendapat yang ketiga, Allah sebutkan begitu, itu saking cintanya Allah kepada kita hambanya orang yang berpuasa. Walaupun bau mulut orang puasa itu bau, tapi bagi Allah tetap harum karena saking cintanya Allah kepada kita. Itu maknanya. Itu hadis yang pertama. Hadis berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kawan-kawan yang terlambat datang langsung duduk aja, tak usah keliling lagi. Yang pertama, hemat tenaga, hemat sakit pinggang. Ini kita membahas hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan. Jadi kita lanjut
hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan sebagai motivasi. Ini sudah hadis yang kedua. Sudah dibacakan tadi ya hadis yang kedua. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, kata Nabi, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ada beberapa pendapat tentang hadis ini. Para ulama, pendapat yang pertama, memang betul-betul seperti teks hadis, bahwa surga sekarang dibuka, neraka ditutup, dan setan-setan semua dibelenggu, dirantai. Lalu muncul pertanyaan, ini biasanya pertanyaannya, kalau setan itu dikunci, di penjara, kenapa ada juga orang yang berbuat dosa di bulan puasa? Nah, ya kan? Apa kira-kira jawabannya? Buya, apa jawabannya? Setan sudah dikunci, dirantai, tapi tetap juga ada orang yang merokok di siang harinya, tak ikut puasa. Tetap aja ada juga orang yang mencuri, tetap juga ada orang yang berbuat dosa maksiat. Maka penjelasannya, pendapat yang pertama, setan yang dibelenggu itu cuma yang bos-bosnya saja. Nah, yang paling besar-besarnya saja. Yang kecil-kecil enggak, yang kelas teri enggak, yang kelas kakap aja yang di penjara. Jadi yang menggoda itu yang kelas teri tadi. Itu pendapat pertama dalam buku Fadilah Amal ini. Pendapat yang kedua, setan itu semua dibelenggu, semuanya di penjara, yang besar yang kecil semua. Lalu orang yang berbuat dosa tadi, karena dia sudah saking biasanya berbuat dosa di luar Ramadan, sampai di bulan Ramadan tak perlu lagi digoda oleh setan. Dia sudah jadi setan. Dia itu betul sudah jadi hantu. Jadi tak perlu lagi setan menggoda. Otomatis tetap saja dia berbuat dosa. Itu penjelasannya. Pendapat yang ketiga, setan itu tidak dibelenggu, tapi yang dimaksud di sini adalah kias, bukan Pak Kias, kiasan. Yang membelenggu setan itu, yang mengunci merantai setan itu, itulah puasa yang kita laksanakan. Jadi seolah-olah setan ini tak bisa lagi menggoda kita, orang yang sedang puasa, karena mau masuk dari arah mana tak bisa ya. Orang yang puasa itu kan menahan semuanya, tahan mata, telinga, hati. Jadi seolah-olah setan seperti terbelenggu, tak bisa lagi menggoda kita. Nah, kira-kira pendapat yang mana yang mau kita ambil? Nah, yang terakhir. Itu penjelasan tentang hadis. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Hadis berikutnya, ini isinya masih agak sama, ada tambahan sedikit. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di dalamnya Allah wajibkan bagi kamu puasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan itu, maka sungguh dia adalah orang yang memang terhalang dari kebaikan. Maksudnya, siapa yang tidak baik di bulan Ramadan ini, maka di bulan yang lain pun dia tak akan baik. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak datang ke masjid, maka di luar Ramadan
jangan harap lagi. Kalau di bulan Ramadan saja tak berhenti dia berbuat dosa dan maksiat, maka di luar Ramadan lebih sulit lagi. Itu man hurima khairaha faqad hurim. Ada orang macam itu kan? Ada banyak. Di bulan Ramadan puasa wajib saja dia tidak, apalagi puasa sunat. Jauh sekali. Kalau di bulan Ramadan masih pelit, apalagi di luar Ramadan. Itu hadis yang ketiga. Hadis berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Tidak ditolak oleh Allah, berarti makbul, diijabah oleh Allah. Yang pertama siapa? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum yarfa'uhallahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Yang ketiga tadi da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, doa orang yang dizalimi. Jadi yang pertama doa orang yang puasa sampai dia berbuka tidak akan tertolak. Jadi doa orang-orang puasa itu makbul, Allah ijabah. Muncul pertanyaan lagi. Banyak pertanyaan ya Ustaz, yang bertanya jamaah yang jawab. Terbalik. Kalau doa kita di makbul bulan Ramadan ini, kenapa doa saya yang Ramadan tahun lalu belum makbul Ustaz? Belum dikabulkan Allah. Ada pertanyaan itu? Maka dijelaskan oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria, doa itu ada 3 jenisnya dikabulkan Allah. Yang pertama, ketika berdoa, setelah berdoa langsung Allah berikan, langsung Allah kabulkan. Apa yang dia minta itu langsung Allah berikan. Yang pertama jenisnya. Yang kedua, ada kalanya tidak Allah berikan apa yang dia minta itu, tapi Allah selamatkan dia dari musibah dan keburukan sebagai gantinya. Karena kadang yang dimintanya itu tidak baik buat dia, jadi Allah ganti. Aturannya hilang, motornya dicuri orang, tak jadi, gagal. Aturannya dapat musibah, ditabrak orang, tak jadi. Allah ganti. Doa tadi Allah ganti dengan terhindar, selamat dari musibah dan keburukan. Yang ketiga, Allah simpan doa itu. Memang tak Allah kabulkan langsung, Allah simpan dan dicatat ke dalam saldo rekening pahala kita. Nanti di akhirat ditengokkan, ditunjukkan. Maka kata Nabi, ketika nanti ditunjukkan pahala doa itu, orang tadi yang ketika di dunia tidak dikabulkan itu, dia ketika menengok pahala doanya itu, apa kata dia? Kalau tahu begini besarnya pahala, biarlah waktu di dunia dulu tak ada yang dikabulkan doaku, kata dia. Saking besarnya pahala doa itu disimpan Allah. Itulah jawabannya. Kalau ada doa kita yang belum rasa-rasanya belum Allah kabulkan. Tapi kadang kitanya, rasa-rasa kita saja yang belum kabul doa itu, padahal sudah Allah berikan. Dan doa itu pun tergantung maslahat kita. Allah berikan tergantung maslahat kita.
Itu tentang doa Allah kabulkan di bulan Ramadan. Hadis yang berikutnya, ini yang paling terkenal, selalu kita dengar ini di bulan Ramadan. Masih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan semata hanya mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, dan siapa yang tegak menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua, mendirikan malam Lailatul Qadar. Ini hadis yang berikutnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujungnya sama semua. Yang pertama tadi man shoma, siapa yang puasa. Yang kedua man qama lailatul qadri, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga man qama ramadhana, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Itulah dia salat tarawih. Salat tarawih diampunkan dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya Allah ampunkan. Jadi Allah mengampunkan dosa kita itu siang malam di bulan Ramadan, 2 kali sehari. Siang dengan puasa, malam dengan tarawih. Kalau berbuat dosa kita habis berbuka itu, apalah misalnya kita terceritakan pula orang tetangga sebelah apa bukaan orang tua. Habis buka tadi sudah terhapus dosa semua, berbuat dosa lagi, nanti salat tarawih, selesai tarawih Allah hapuskan lagi. Berbuat dosa lagi setelah tarawih, besok puasa lagi Allah hapuskan lagi. 2 kali sehari dihapus. Makanya setelah keluar dari Ramadan, orang itu bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini hadis yang lain. Masih, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba pada setiap hari, pada setiap malam, yakni fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka dalam bulan Ramadan. Allah berikan garansi, stempel jaminan selamat dari neraka setiap malam, Pak. Bukan hanya 10 malam terakhir. Biasanya kita dengar 10 malam terakhir kan? Itu hadis dhaif kata ulama. Yang 10 awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari neraka. Sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian lagi mengatakan maudhu' palsu. Yang sahihnya adalah setiap malam. Rahmat itu setiap malam, ampunan Allah setiap malam, pembebasan dari api neraka pun setiap malam. Dari malam pertama sampai malam 30. Mudah-mudahan jamaah Fastabiqul Khairat termasuklah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Dapat stempel macam orang bebas penjara, dapat gerasi dari presiden, selamat dari api neraka. Selamat dari neraka inilah yang harus kita betul-betul cari. Kalau surga, kita minta surga, insya Allah semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Ditanya oleh Abu Dzar, wa in zana wa in saraq ya Rasulullah,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, ya kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. 3 kali ditanya Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, saking tak percayanya Abu Dzar. Terakhir dikatakan Nabi, ya walaupun Abu Dzar kurang setuju kata Nabi, tetap juga masuk surga. Tapi kapan masuk surganya? Pada akhirnya masuk surga. Kalau dia berbuat dosa, banyak dosanya, tentu mampir dulu, di laundry dulu. Ada yang mampirnya beberapa tahun, ada yang mampirnya beberapa puluh tahun, ada yang beberapa ratus tahun, ada yang beberapa puluh ribu tahun. Jadi kalau menyampaikan hadis ini, hati-hati juga kita. Nanti orang salah paham. Sampaikan juga ini, bagaimana dahsyatnya neraka itu. Sehari di neraka itu lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Nah, nanti kita sampaikan hadis, oh masuk surga juga rupanya, gitu ya kan. Jadi tetap aja mencuri. Bahaya. Pada akhirnya masuk surga. Asal pernah dia mengucapkan la ilaha illallah, pernah ada sedikit saja iman dalam hatinya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman, walau hanya seberat biji sawi. Jadi orang yang terakhir masuk neraka, masuk surga, orang yang terakhir masuk surga, dicarilah siapa yang pernah ada iman dalam hatinya, walaupun hanya sebesar debu, kecil sekali. Lalu dia dicuci sebelum masuk surga, bersih lagi, pergilah dia ke surga. Dikiranya surga sudah penuh, ngadu lagi dia sama Allah, kata Allah, surga sudah penuh, kata dia. Coba engkau bayangkan, kata Allah, kenikmatan yang paling hebat di dunia, maka engkau dapat 10 kali lipat dari itu. Itulah surga yang paling rendah. 10 kali lipatnya dunia, 10 kali lipatnya hebatnya kehidupan dunia. Itulah surga yang paling rendah untuk orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana surga yang paling tinggi? Nah, jadi pada akhirnya semua masuk surga umat Nabi Muhammad, kecuali orang yang matinya dalam keadaan syirik. Nah, ini kecuali dia pernah Islam atau dia Islam tapi matinya dalam keadaan syirik. Ah, itu tidak. Tapi kalau dia bertaubat, pernah dia syirik, pernah pula buka praktek dukun, lalu di akhir-akhir ujung usia taubat dia. Ada di sini mantan dukun. Ada mantan dukun, ada kan? Mantan dukun taubat, lalu meninggal, maka Allah ampunkan. Yang tidak Allah ampunkan maksudnya itu dia mati, ketika matinya itu dia masih syirik. Nah, itu walaupun dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, nanti dia kekal di neraka. Tapi kalau dia sempat bertaubat walaupun pernah syirik, maka Allah ampunkan. Maka yang kita cari itu adalah selamat dari neraka ini. Maka Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah turunkan bulan Ramadan sebagai peluang kita untuk mendapatkan stempel bebas dari neraka tadi. Setiap hari, setiap malam. Tak dapat juga. Kalau tak dapat juga, itulah orang yang didoakan oleh malaikat Jibril itu. 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Salah satunya, bu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah.
Setiap tahun datang Ramadan, datang pergi Ramadan, tapi dia tak juga mendapatkan ampunan Allah. Itulah orang yang paling celaka, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak ada doa yang lebih makbul dari ini. Yang berdoa jenderalnya malaikat, ketua dari seluruh malaikat, yang mengaminkan Nabi yang paling agung, paling mulia. Kenapa sampai didoakan malaikat Jibril celaka? Karena itu tadi, setiap malam, setiap hari ampunan Allah turun seperti hujan di bulan Ramadan, tapi dia tak dapat. Kalau ada kata-kata di balik celaka lagi, ya, pantas untuk orang. Kenapa dia tak dapat? Puasa tak ikut, tarawih tak datang, makanya tak dapat. Tapi kalau jemaah-jemaah ini semua, insya Allah dapat ini. Ini jemaah-jemaah. Nah, jadi mungkin itu saja beberapa hadis tentang keutamaan Ramadan. Kalau ada pertanyaan tentang puasa, boleh. Kalau tak bisa saya jawab, ada Dokter Ustaz Suhaimi yang akan menjawab. Ustaz ya? Atau ada Kiai Abdul Hadi. Itu enaknya ceramah ini. Tak bisa jawab, kita suruh jawab nih kiai-kiai kita. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level keimanan seseorang itu berbeda masing-masing orang. Jadi dari beberapa ceramah yang saya dapatkan, ada yang orang itu mengutamakan pahala. Yang kedua yang level tertinggi lagi atau yang matang lagi, katanya dia mencari ridha Allah. Mana yang lebih utama? Yang kedua, gimana cara kita mengubah mindset yang dulunya kita seperti Robin Hood. Robin Hood ini dalam arti kita mencuri untuk berbuat kebaikan, mencuri hak orang untuk berbuat kebaikan, misalnya mencuri hak orang, habis itu untuk membangun masjid. Itu gimana mengubah mindsetnya? Karena sudah sangat-sangat banyak saat ini. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita coba jawab. Yang pertama tadi, mencari pahala atau mencari ridha Allah. Mencari pahala berarti maksudnya itu mencari surga, ya kan? Karena ingin masuk surga. Itu seperti kita minum obat, dokter. Nah, karena dia dokter ini ibaratnya kita minum obat ini. Orang yang beramal karena mencari surga atau mencari ridha Allah sama seperti minum obat. Kalau kita tidak minum obat, maka kita tidak akan sembuh. Coba kalau sakit diam saja tak sembuh. Tapi kalau sudah minum obat sembuh, bukan obat yang menyembuhkan. Paham tak? Sama seperti kita beramal, bukan amal itu yang memasukkan kita ke surga, tapi ridho Allah. Tapi kalau kita tidak beramal, tak dapat kita ridho Allah. Jadi kita beramal untuk mencari ridho Allah. Mencari pahala berarti sama itu, mencari ridho Allah. Tapi kalau mencari pujian orang, nah baru namanya riya. Mencari pahala, mencari ridho Allah, itu ya sama sebetulnya. Yang beda itu kalau kita beramal untuk kepentingan dunia, kita sedekah supaya dipuji orang, kita sholat karena takut sama mertua atau karena malu sama mertua, nah, itu baru beda. Kemudian Robin Hood ya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha suci, dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik saja.
Orang bandar narkoba dibangunnya masjid, tak dapat dia pahalanya karena dari hasil yang haram. Orang pergi haji dari hasil korupsi, tak dapat dia pahalanya karena perginya dari yang haram. Zaduka haram, bekalmu haram. Labbaik Allahumma labbaik, kata dia. La labbaik, kata mereka. Wala sa'daik, engkau tak dapat panggilan, engkau tak dapat orang yang berbahagia. Itu dokter ya. Jadi beramal harus dengan yang halal, yang haram tidak Allah terima. Ada lagi? Itu tadi jawabannya. Beramal, bersedekah dengan uang haram, kan itu. Mengambil hak orang lain, lalu kita sedekahkan pula. Itu tadi, Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya Pak. Usulan. Apa? Buka bersama. Cocok, mantap. Nanti kita cari harinya dan tempatnya. Karena payah juga ini, kita ada 4 tempat ini kan. Yang mana kira-kira nanti? Tengah aja lah, tengah. Di tengah-tengah bisa. Nanti kita bahas di grup saja ya, di grup ya. Usulkan harinya sama tempatnya di grup. Bersama. Jadi itu saja kajian kita dan rapat musyawarah singkat ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah istiqomah. Mana yang hadirnya hanya di bulan Ramadan ini saja, mudah-mudahan tetap istiqomah, nanti selesai Ramadan juga tetap datang subuh kajian. Demikian saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.